Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fadila Rahman, NIM 4520043021, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur Universitas Besua. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas final saya dalam mata kuliah Arsitektur Lingkungan, di mana kali ini saya akan membahas mengenai desain bangunan pasca bencana banjir. Desain bangunan pasca bencana banjir kali ini yang saya mengambil konsep industrial dan eco hidroponik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai industrial dan eco hidropilik. Industrial dan eco hidropilik house adalah sebuah rumah tinggal 2 lantai yang dirancang untuk daerah atau lingkungan rawan bencana banjir. Inti dari konsep ini adalah membuat sebuah bangunan yang bersahabat dengan berbagai cuaca dan bencana banjir dengan cara menyatu dengan lingkungan sekitar, banyak menyediakan lahan terbuka, membiarkan cahaya dan angin masuk ke dalam bangunan, minim penggunaan listrik, dan banyak menggunakan material unfinished pada bangunan. Rumah ini menggunakan gaya industrial pada beberapa bagian eksterior dan interior untuk memberikan kesan hangat, kokoh, dan saling berhubungan dengan konsep eco-hidropilik. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai konsep tapak. Masalah utama pada tapak adalah saat turun hujan deras dalam waktu yang cukup lama akan terjadi banjir. Maka dari itu konsep yang diterapkan pada tapak adalah dengan membuat banyak ruang terbuka hijau dengan harapan tapak memiliki resapan yang lebih baik. Tapak juga diberi vegetasi yang dapat menyerap air tanah lebih banyak. Seperti kita lihat pada contoh pada gambar, yaitu ruang terbuka hijau, taman basah, vegetasi, akar tunggang, di mana ruang terbuka hijau dan taman basah tapak memiliki resapan air hujan yang baik, sedangkan vegetasi akar tunggang yaitu jauh lebih efektif menyerap air tanah daripada jenis tanaman berakar lainnya. Baiklah, kita masuk ke konsep ketiga, yaitu sirkulasi udara dan cahaya yang baik untuk meminimalisir penggunaan listrik. Vegetasi pada secondary skin agar cahaya matahari tidak berlebihan masuk ke dalam bangunan dan suhu menjadi lebih sejuk. Menggunakan material reuse pada fasad bangunan untuk estetika, menghemat anggaran biaya dan mengurangi limbah. Material unfinished pada eksterior dan interior memberikan kesan kokoh pada bangunan dan dapat menghemat anggaran biaya pada proses pembangunan. Konsep perancangan desain rumah panggung untuk menciptakan ruang kosong di bawah bangunan yang diisi oleh genangan air ketika banjir. Hal ini membuat semakin banyaknya lahan kosong sehingga dapat meminimalisir bencana banjir. Pemilihan material tahan air dan minim perawatan. Pada daerah rawan banjir, pemilihan material yang tahan terhadap berbagai cuaca sangatlah penting. Dengan pertimbangan bangunan akan sering terendam genangan air banjir dan di sisi lain juga akan menghadapi musim kemarau atau cuaca yang panas. Penggunaan atap dak dengan pertimbangan sebagai tempat evakuasi jika terjadi bencana yang tidak diinginkan, seperti ketinggian banjir yang bisa saja mencapai lantai 2. Area resapan yang luas untuk meminimalisir bencana banjir. Selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu transformasi bentuk, di mana yang pertama, simbol percikan air adalah bentuk awal yang menjadi inspirasi untuk bentuk masa bangunan. Yang kedua, penyederhanaan simbol percikan air menjadi sebuah bentuk masa bangunan. Berikutnya, menambahkan masa dengan filosofi sebuah tangan yang siap menerima datangnya air. Dan yang terakhir, menambahkan overstake ketiga arah bangunan sebagai resapan terhadap curah hujan dan memiliki filosofi berlindung dari air. Berikutnya kita masuk ke bagian 5, yaitu detail secondary skin. Yang pertama, detail secondary skin taman rambat bisa kita lihat pada gambar, dan detail secondary skin kayu lilin kita lihat juga pada gambar, dan detail glass block. Glass block dipasang mengikuti pola jendela bekas pada eksterior bangunan. Selain mendapatkan nilai estetika, glass block juga disusun mengikuti pola jendela bekas. Ini juga memberikan sirkulasi cahaya yang baik pada interior kamar tidur di dalamnya. Kita masuk ke nomor 6, yaitu elemen-elemen dasar dari desain industrial. Yang pertama, lantai. Pada elemen dasar interior, material yang digunakan adalah lantai parket atau lantai acian dan tidak menggunakan lantai keramik atau lantai granit.
Yang berikutnya warna. Beberapa material bangunan biasanya dibiarkan sama seperti aslinya atau dicat dengan warna yang sama agar terlihat monokrom. Namun pada bagian lain seperti furnitur atau hiasan dapat menggunakan warna cat. Sistem bangunan. Saluran pipa air, listrik, pemanas, ventilasi, dan pendingin udara biasanya dibiarkan terekspos pada bangunan pabrik-pabrik industrial. Namun, sudah banyak juga sekarang pabrik yang lebih mengedepankan fungsional bangunan sehingga elemen tersebut disembunyikan di dalam dinding. Akan tetapi tidak semua saluran pipa cocok ditempatkan di dalam interior rumah guna pipa-pipa kecil sebagai tempat gantungan baju atau untuk menggunakan perabotan di dapur. Ornamen. Bentuk ornamen atau pola yang ada pada desain industrial tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada desain modern dan minimalis, yaitu garis-garis tegak dan tegak lurus. Pola ini membuat desain industrial tetap terlihat modern walaupun sering menggunakan material yang natural dan terkesan tua. Furnitur. Furnitur yang digunakan cenderung tanpa finishing dan lebih menunjukkan warna aslinya. Furnitur berbahan kayu biasanya tidak dicat, melainkan hanya politur untuk mengantisipasi rayap. Furnitur berbahan besi, aluminium, dan stainless juga tidak dicat sama sekali, tetapi dibiarkan apa adanya seperti layaknya material asli. Baja. Sering kita temukan tiang atau balok dengan material baja di dalam pabrik-pabrik industri. Material baja ini pun tidak repot-repot disembunyikan di dalam dinding dan dibiarkan terekspos di dalam ruangan. Tambahkan sentuhan industri di rumah Anda dengan menggunakan aksesoris dan furnitur yang terbuat dari baja. Selanjutnya beton. Beton sering digunakan untuk bangunan pabrik-pabrik tua, baik untuk lantai maupun struktur bangunan. Beton banyak dipakai pada pabrik-pabrik industri abad ke-19 karena sifatnya yang kuat, rendah biaya, dan tahan lama. Pencahayaan. Lampu yang digunakan biasanya berkesan industrial, mulai dari neon hingga lampu gantung yang sering digunakan untuk pabrik. Lampu gantung yang dicat dengan warna porselen atau yang menggunakan penutup aluminium menjadi ciri khas lampu dari pabrik-pabrik tua. Perpaduan kayu dan logam. Interaksi tekstur kayu dengan permukaan kasar dan metal atau logam berkilau, sedikit berwarna hitam, warna emas, atau tembaga merupakan ciri lain desain industrial. Perpaduan logam dan kayu ini akan memberi dampak yang tidak terduga pada setiap ruang di dalamnya. Dinding. Batu bata sering sekali digunakan sebagai material bangunan dengan gaya industrial. Batu bata sendiri telah lama dikenal karena daya tahan dan umur yang panjang. Batu bata biasanya dibiarkan terlihat seperti aslinya dan tidak difinishing. Baiklah, kita masuk ke bagian ketujuh, di mana di sini saya akan memperlihatkan contoh ilustrasi bangunan. Seperti kita lihat pada gambar, di mana ada teras belakang, view arah masuk rumah, dapur, ruang keluarga, kamar tidur anak, ruang cuci, power room, taman belakang, kamar tidur utama, kamar mandi, ruang tamu, teras depan. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.